kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga gas yang merupakan pembangkit listrik yang menggunakan gas seperti gas alam sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Nah, pertama-tama, mengapa jaringan listrik itu membutuhkan pembangkit listrik tenaga gas? Jaringan listrik membutuhkan PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas karena kebutuhan listrik itu tidak selalu stabil, kadang naik tajam terutama saat jam sibuk pada malam hari. Yang pertama adalah PLTGU atau batu bara. Beban dasar membutuhkan waktu sangat lama untuk menyala, yang berfungsi menangani beban listrik yang konstan 24 jam. Sedangkan pembangkit PK dalam PLTG cepat tanggap sanggup menyala penuh hanya dalam 15-30 menit untuk merespon lonjakan tajam beban puncak. Ada juga jembatan transisi, yang dimana itu akan menjadi langkah strategis menuju energi bersih dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi poros tunggal atau single shaft. Yang terdapat poros utama, yaitu batang penghubung yang menyatukan kompresor, turbin gas, dan generator dalam satu sumbu putaran. Dan semua komponen tersebut berputar bersama pada kecepatan yang sama. Selanjutnya ada kompresor, di mana dia akan menghisap dan menekan udara luar hingga bertekanan tinggi. Selanjutnya adalah ruang bakar atau kombustor, yaitu tempat udara bertekanan dan bahan bakar bereaksi secara ekstrem. Turbin gas. Gas panas dari ruang bakar akan mengalir ke turbin dan memutar sudu-sudu turbin. Putaran ini akan menghasilkan tenaga mekanik yang digunakan untuk memutar kompresor dan generator. Selanjutnya adalah generator, yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran poros menjadi energi listrik yang akan siap digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap 1 tentang inhalasi dan kompresi, di mana inhalasi dan kompresi ini adalah udara yang masuk dan filter atmosfer. Selanjutnya adalah kompresor. Kompresor menghisap udara atmosfer dalam jumlah masif. Melalui serangkaian sudu yang berputar cepat, udara ini ditekan secara drastis atau kompresi isentropik. Proses ini menaikkan tekanan dan suhu udara secara signifikan sebelum didorong paksa ke tahap selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap kedua, yaitu reaksi dan pembakaran, di mana reaksi dan pembakaran ini adalah injeksi bahan bakar, gas alam, atau minyak cair. Selanjutnya adalah ruang bakar. Ruang bakar ini adalah udara bertekanan ekstrim yang memasuki ruang bakar. Di sini bahan bakar disemprotkan secara presisi dan dinyalakan secara terus-menerus. Proses ini terjadi pada tekanan konstan atau pemanasan isobarik, yang menghasilkan gas berekspansi termal yang sangat agresif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap ketiga, yaitu ekspansi dan generasi arus turbin gas, di mana pertama adalah gas bersuhu 1200 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius menuai dengan dahsyat atau ekspansi isentropik, di mana memukul sudut turbin dan memutar poros utama. Yang kedua adalah generator, yang menjadi pusat poros penggerakkan kutub magnet raksasa di dalam stator, yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau arus AC yang siap transmisi. Dan yang terakhir ada exhaust, yang dimana itu adalah gas sisa pembuangan yang masih sangat panas dan dilepaskan ke lingkungan melalui cerobong. Selanjutnya adalah fisika di balik mesin, yang disebut siklus Brayton. Siklus Brayton adalah siklus kerja termodinamika yang digunakan pada mesin turbin gas. Siklus ini terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama adalah kompresi isentropik. Udara dari atmosfer masuk ke kompresor lalu ditekan secara mekanis, yang berakibatkan volume udara akan mengecil, sedangkan tekanan dan temperatur akan meningkat. Yang kedua adalah pemanasan isobarik, di mana udara yang bertekanan tinggi akan masuk ke ruang bakar dan dicampur dengan bahan bakar. Proses pembakaran akan menambah panas pada tekanan yang relatif konstan, sehingga pada temperatur gas akan naik sangat tinggi. Yang ketiga adalah ekspansi isentropik. Gas panas bertekanan tinggi akan dialirkan ke turbin. Gas yang menuai dengan cepat, volume yang membesar, dan energinya diubah menjadi kerja mekanik untuk memutar turbin tersebut. Dan yang terakhir adalah pembuangan panas. Setelah melewati turbin, gas yang tersisa akan dibuang ke atmosfer. Pada sistem terbuka, proses ini menandai berakhirnya satu siklus kerja Brayton tersebut. Selanjutnya adalah ringkasan aliran proses atau proses law diagram. Yang pertama itu adalah udara atmosfer, atau filter, dan kompresor. Yang kedua adalah injeksi bahan bakar ke ruang bakar. Yang ketiga adalah ekspansi termal ke sudut turbin berputar. Yang keempat adalah induksi elektromagnetik ke generator AC. Dan yang kelima adalah pelepasan gas buang atau exhaust.
Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi PLTG atau siklus terbuka, di mana saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu adalah kecepatan. Startup kilat mampu memikul beban penuh dalam waktu 15-30 menit. Kelebihan yang kedua adalah tentang ekonomi, di mana biaya investasi awal atau capex relatif jauh lebih murah. Kelebihan yang ketiga adalah spasial. Desain ringkas, jejak lahan tidak membutuhkan area yang luas. Kelebihan yang keempat adalah lingkungan, di mana emisi CO2 secara signifikan lebih rendah dari PLTU batubara. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah efisiensi. Thermal sangat rendah secara historis, hanya berkisar pada di angka 30-35%. Yang kekurangan keduanya adalah tentang operasional, di mana biaya berjalan atau OPEX sangat tinggi akibat harga gas primer yang mahal. Kekurangan yang ketiga adalah logistik, di mana ketergantungan absolut pada ketersediaan infrastruktur dan jalur pipa gas. Kekurangan yang keempat dan yang terakhir adalah pemborosan, di mana energi terhubung secara masif melalui suhu tinggi pada gas buang. Selanjutnya saya akan membahas masalah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga gas. Masalah utama yang sering terjadi adalah banyaknya energi yang terbuang sia-sia dalam bentuk panas. Gas yang dibakar menghasilkan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1200 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Setelah digunakan untuk memutar turbin, gas panas tersebut tidak dimanfaatkan lagi dan langsung dibuang ke lingkungan melalui cerobong, yang berakibatkan efisiensi PLTG hanya sekitar 30-35%, yang berarti sekitar 60% energi dan bahan bakar terbuang percuma-cuma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi berkelanjutan dengan adanya hadirnya PLTGU. PLTGU adalah pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Pembangkit yang menggabungkan turbin gas dan turbin uap untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi. Sistem ini memanfaatkan panas buang dari turbin gas agar tidak terbuang sia-sia. Yang pertama adalah HRSG, Heat Reversion Steam Generator, yang berfungsi menangkap panas buang dari turbin gas, dan panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap kering yang bertekanan tinggi tanpa menambah bahan bakar apapun. Yang kedua adalah turbin uap. Uap bertekanan tinggi dari HRSG dialirkan ke turbin uap. Uap ini memutar turbin kedua yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik tambahan yang ada. Selanjutnya adalah matriks komprehensi sistem, di mana PLTG atau siklus terbuka dan PLTGU atau siklus kombinasi memiliki mekanisme inti, efisiensi thermal, kecepatan startup, dan pemanfaatan limbah panas. Mekanisme inti dari PLTG ada satu turbin gas, mekanisme inti dari PLTGU di turbin gas tambah HRSG ditambah turbin uap. Efisiensi thermal dari PLTG sekitar 30-35%, efisiensi thermal dari PLTGU sekitar 50-60%. Kecepatan startup dari PLTG sekitar 15-30 menit. Kecepatan startup dari PLTGU lebih lambat dan membutuhkan waktu untuk pemanasan fase uap air. Pemanfaatan limbah panas dari PLTG dibuang seutuhnya ke atmosfer atau loss. Pemanfaatan limbah panas dari PLTGU didaur ulang secara maksimal via HRSG. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari jembatan menuju masa depan energi. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah transisi dan integrasi. Melalui efisiensi PLTGU, teknologi gas merupakan mitra stabilisasi paling logis untuk mendampingi pembangkit energi terbarukan yang intermittent dan bergantung pada cuaca. Yang kedua adalah stabilitas cepat tanggap, di mana PLTG terbukti menjadi komponen krusial untuk menangani lonjakan beban puncak. Fleksibilitas mekanisnya secara operasional tidak tergantikan oleh PLTU konvensional. Yang ketiga adalah ketahanan listrik. Jejak emisi karbon yang jauh lebih ringan dibanding batu bara menjadikannya instrumen ketahanan energi jangka panjang yang optimal selama masa transisi global menuju energi sepenuhnya hijau.